Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau tempat pengharapan kami yang pasti. Walaupun dunia berubah, keadaan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah. Ajar kami untuk melakukan bagian kami, karena kami tahu Tuhan pasti melakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan hanya kebenaran-Mu saja bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan, sehati dalam Tuhan, menang dalam goncangan. Ya, kita percaya Bapak Ibu memang hari-hari ini banyak keadaan yang sedang berubah dan ya rasanya memang tidak baik-baik saja. Dan bukan hanya Indonesia yang tidak baik-baik saja, tetapi dunia lagi tidak baik-baik saja. Karena memang Alkitab sudah menulis dan Alkitab mengingatkan bahwa pada hari-hari zaman akhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menghalalkan segala cara. Orang akan kehilangan kasih, perpecahan, pertikaian. Itu semua pasti terjadi karena Alkitab sudah menulis. Kita bersyukur kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab yang menceritakan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita juga bersyukur Alkitab juga memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Ya, kita beruntung menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang percaya pada Kristus dan memiliki firman Tuhan yang ya dan amin. Tidak ada yang sama seperti Alkitab memberitahu apa yang akan terjadi, tapi memberi juga petunjuk apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, sehati dalam Tuhan, menang dalam goncangan. Kita tidak bisa undang goncangan harus datang atau tidak. Tetapi yang namanya goncangan pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, bahkan Yesus berkata, aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi ini saja, tapi langit juga. Ya, supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Bagaimana menjadi umat yang tidak tergoncang? Maka kita harus bersehati di dalam Tuhan. Buka bersama Pengkhotbah 4 ayat 12 ya. Ini ayat dari gereja saudara. Pengkhotbah 4 ayat 12 kita baca bersama. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau tali itu cuma satu, maka gampang putus. Tapi kalau 3, sehati bersama tidak akan gampang putus. Karena kita juga melibatkan Tuhan. Bersehati dalam Tuhan akan menang mengalami goncangan. Bapak Ibu, kalau kita mau bersehati itu susah atau susah? Untuk bersehati dengan orang lain itu susah atau susah? Saya nggak usah bicara dengan tetangga, dengan ketua RT atau ketua RW kejauhan. Bersehati, kita mulai dari yang terkecil. Suami istri, bersehati itu susah atau gampang? Yang bilang gampang angkat tangan. Yang bilang susah angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Bersehati, tidak usah muluk-muluk. Dimulai dari suami istri dulu. Susah kan? Mau makan aja kita kadang beda pendapat tuh. Ya. Istri mau makan mie ayam, suami mau makan padang. Itu bisa bertengkar itu gara-gara makanan. Itu baru satu hal. Dalam hidup ini padahal pilihan. Untuk bisa menjadi sama, maka kita harus sehati. Padahal manusia diciptakan dengan berbeda-beda. Tapi ada cara Tuhan, firman Tuhan memberikan kita cara. Bagaimana supaya kita ini gampang bersehati, diawali dari keluarga, suami, istri, anak-anak, baru kita meluas ke yang lain. Bersehati itu tidak gampang. Apalagi bicara bangsa ini.
Ya, aduh, bangsa ini mau dikasih sehati, Indonesia ini kita perlu berdoa. Karena siapapun presidennya pasti jelek. Iya Pak, iya. Ya, iya kan? Bagian kita hanyalah berdoa. Iya, karena saudara, iblis itu tahu kalau bangsa ini bersehati, maka akan ada satu kekuatan besar, Indonesia akan bangkit. Ya, tetapi bangsa kita ini saya melihat banyak adu domba. Entah siapapun itu, nanti mau dari partai apa yang menang, dari mana yang menang, itu perpecahan terjadi. Ya, hari ini kita patut bersyukur ada di bangsa kita. Masih bisa makan semua toh? Ya, nggak ada yang kekurangan kan? Kalau ada yang kurang beras boleh datang ke rumah saya. Nanti saya kasih 1 karung. Kita patut bersyukur, syukuri bangsa ini, doakan bagian kita bangsa ini. Supaya Tuhan memegang kendali atas bangsa kita. Supaya kita ini, bangsa ini bisa bersehati, jangan mau dipecah belah, diadu domba. Nah ini ayat hari ini, bersehati maka kita akan kuat menanggung goncangan. Bapak Ibu dikatakan kalau tali itu 1 gampang putus, tapi kalau 3 bersehati tidak gampang, apalagi ada Tuhan di dalamnya. Ya, kita lihat bersama saudara, bagaimana supaya kita bisa bersehati. Ya, kita berdoa buat bangsa ini supaya tidak mudah dipecah belah. Kita bersehati bagaimana? Yang pertama, harus berdamai dengan Tuhan. Karena cuma orang yang berdamai dengan Tuhan yang bisa berdamai dengan sesama. Kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, maka pasti rusak juga hubungannya dengan sesama. Itu dijamin 100% dan Alkitab tidak pernah salah. Kalau istri hubungannya dengan Tuhan rusak, pasti hubungannya dengan suaminya rusak. Hubungan dengan anak-anak pasti rusak. Hubungan dengan semua orang pasti rusak. Kita kan sering ketemu orang yang sakit jiwa kan? Dia tuh sama suami ribut, sama anak ribut, sama tetangga ribut, sama Pak RT ribut, sama security juga ribut. Memang sukanya cari ribut. Kenapa? Orang-orang begini, hubungannya dengan Tuhan tuh pasti rusak. Kita nggak mungkin bisa menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa kalau dalam keluarga sendiri kita belum beres. Yang pertama, engkau harus selesai dengan dirimu sendiri. Setelah engkau selesai dengan dirimu sendiri, baru engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bersehati dengan orang lain. Baca bersama Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Kita lihat ternyata banyak orang yang masih bermusuhan dengan Tuhan dan belum berdamai. Baca 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi orang itu kalau suka bikin jahat, berarti dia masih bermusuhan dengan Tuhan. Apa tanda orang itu masih bermusuhan dengan Tuhan? Saya sering kali ingetin ada orang Kristen tiap minggu ke gereja, tapi mabok, judi, bersina, cari ribut, bikin onar. Saya bilang kamu itu masih musuhan loh sama Tuhan. Nah bagaimana saya musuhan sama Tuhan? Yang ternyata dari perbuatanmu yang jahat. Tanda orang musuhan sama Tuhan. Orang Tuhan aja dimusuhi, apalagi manusia. Iya Pak ya. Kalau Tuhan aja dia musuhi, apalagi suaminya. Kalau Tuhan aja dia musuhi, apalagi istrinya. Tuhan aja dimusuhi, apalagi orang tua, apalagi anak. Banyak orang yang jiwanya masih sakit dan dia perlu Tuhan. Makanya Yesus berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Tapi banyak orang sakit pura-pura sehat, padahal sakit. Makanya nggak pernah nggak pernah sembuh. Hidupnya penuh pertikaian, perpecahan. Bangsa kita ini banyak orang sakit. Berdoa saudara, doakan bangsa ini, karena banyak orang sakit di bangsa ini. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan? Kita berdoa, minta supaya Indonesia ini ada kesatuan, bersatu bersama, bersehati. Dan setan tidak mau kalau bangsa ini bersatu.
Ya, karena setan tahu akan ada dampak besar ketika orang bersatu. Dikatakan begini saudara, kita itu kalau mau didamaikan dengan Tuhan, lewat kematian Kristus ya, kita diperdamaikan, menerima Dia, menjadi percaya kepada Kristus. Dan ayat yang 21 tadi berkata, ayat 23 maaf, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau tergoncangkan, sebab kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita harus bertekun dalam iman. Ya, bertekun dalam iman. Bapak Ibu, ketika orang bersatu itu apa yang akan terjadi? Lihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat berikutnya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika apa? 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jangan pakai ayat ini cuma untuk kumpul-kumpul biasa. Berkumpul bersama 2-3 orang di sini ketika mereka sepakat dan sehati bersama di dalam iman kepada Tuhan. Ini ayat powerful saudara. Yesus berkata, kalau ada 2 orang di dunia ini yang sepakat, sehati, sepikir, meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Dalam hidup kita ini banyak goncangan, tapi kita harus berdoa. Dimulai dari keluarga yuk. Saya ingat dulu kami miskin, gak punya uang, bayar cicilan rumah gak bisa. Satu kali rumah itu mau ditarik, saya kumpulkan anak-anak. Saya berkata kepada mereka, saya dan suami kumpulkan anak-anak. Kami berkata, mami sama papi gak bisa bayar rumah, jadi kita akan kembali ke rumah kontrakan. Kita tinggal di rumah kontrakan yang lama. Anak saya bilang, mam, rumah kontrakan itu kan udah bocor, udah jelek, udah tua. Saya bilang, gak apa-apa nak, kalau kiamat, rumah bagus, rumah jelek, semua terbakar, semua hancur, jadi sama aja, gak apa-apa. Pokoknya kita kembali ke rumah itu. Tapi saya bilang, kita berdoa yuk, bersehati, bersepakat. Kita minta, kalau Tuhan berkenan menjawab doa kita, tidak ada perkara yang mustahil, maka Tuhan akan beri rumah ini bagi kita. Tapi kalau Tuhan tidak beri apa-apa, kita balik ke rumah lama, ngontrak lagi. Lalu kami bersepakat, setiap malam kami berdoa bersama. Anak-anak masih kecil, kita gandeng tangan, kita nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa bayar rumah. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa rumah ini bisa lunas. Dalam nama Tuhan Yesus. Bayar cicilan sebulan 12 juta sudah tidak kuat. Melunasi apalagi 400 jutaan zaman 20 tahun lalu. Tapi kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa, dan ternyata Tuhan menjawab. Rumah itu ada orang yang lunasi 400 juta, dan kami cicil pelan sama orang itu saudara. Dan kami tidak jadi balik ke rumah kontrakan, kami tetap tinggal di rumah ini. Bahkan sampai hari ini rumah itu masih ada. Waktu engkau bersehati, bersepakat, hidup menghormati Tuhan, setiap goncangan demi goncangan, kita bisa melewatinya bersama-sama.
Bangsa ini juga bisa, asal kita bersehati sepakat, yuk dukung dalam doa bangsa ini. Tuhan, Engkau yang berpengkhianat atas bangsa Indonesia. Kami berdoa biar ada kesehatian di bangsa ini. Berdoa untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan satu golongan, tapi kita bawa dalam Tuhan sungguh-sungguh, supaya roh takut akan Tuhan, ada kesatuan, kesehatian di bangsa ini. Karena berbahaya saudara, kalau nggak ada kesehatian yang ada perpecahan. Kenapa terjadi perceraian dalam keluarga? Karena nggak ada kesehatian. Dan iblis tahu bahwa kesehatian, kerukunan itu sangat berbahaya. Tuhan suka kerukunan, tapi setan tidak suka. Karena Tuhan bilang, di mana 2-3 orang bersama-sama datang menyembah dalam nama Yesus, Dia hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mazmur 133. Ayat ini sering dipakai untuk kesatuan di dalam keluarga. Tapi kita mau lihat satu persatu bagaimana powerful ayat ini saudara. Mazmur 133, nyanyian siarah Daud. Ya, firman Tuhan berkata begini, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, multimedia bisa ditayangkan. Ya, Mazmur nyanyian siarah Daud. Yuk kita baca. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk tahun ini, enggak, selama-lamanya. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan di sini saudara, kalau orang hidup rukun bersama, itu terjadi seperti minyak. Apa itu minyak di atas kepala Harun? Zaman perjanjian lama, kalau Tuhan mengurapi seseorang, minyak itu dituang di atas kepala. Lalu minyak itu turun melalui janggut sampai ke leher, sampai ke jubah. Waktu engkau hidup rukun bersama dalam satu keluarga, pengurapan Tuhan itu turun atas hidup, atas keluargamu. Apa itu pengurapan? Pengurapan adalah kuasa yang memampukan kita untuk bisa menang terhadap setiap goncangan. Tanpa pengurapan Tuhan kita tidak akan mampu. Apalagi hari-hari ini saudara, kita butuh pengurapan Tuhan atas bangsa ini. Kalau bangsa ini hidup rukun bersama, maka ke situ berkat Tuhan diperintahkan. Ada pengurapan turun buat bangsa ini, sehingga ada kemuliaan yang tercurah. Bahkan bukan cuma itu, dibilang seperti embun gunung Hermon yang akan turun mengalir ke gunung-gunung Sion. Saudara, di negara-negara di Timur Tengah itu negara padang pasir, negara yang panas. Israel, di Jordan, itu dalam setahun hujan hanya turun beberapa kali. Ya, bisa dihitung jari. Kalau nggak 5, 6 atau paling banyak 10 kali hujan turun di sana. Saya baru kali itu melihat orang di sana menyambut hujan. Waktu kami ada di Jordan, hujan turun. Saudara tahu tour guide saya, kita ini orang Indonesia, kalau hujan turun saudara lari kemana? Ya, berteduh, cari atap atau ke dalam rumah toh. Orang di sana beda. Saya kaget waktu gerimis, mereka lari keluar saudara. Lalu mereka sambut itu hujan begini. Oh my God, thank you. Bagi orang di sana hujan itu mujizat. Bagi kita hujan itu bencana. Ya apa ya? Kalau hujan, aduh Tuhan, semoga tidak. Ya, itu orang di Indonesia. Tapi orang di sana, itu orang di Jordan, mereka bisa seminggu tidak mandi. Ya, makanya kadang itu ada yang bau-bau onta banyak.
Karena memang seminggu memang tidak ada air, saudara. Untuk minum aja mereka susah. Hujan itu, kalau datang mereka, menari, saudara, menyambut hujan itu. Saya bilang, beda banget sama kita di Indo ya. Kita kalau hujan lari semua bersembunyi di dalam. Mereka menari. Apa yang dimaksud seperti embun Gunung Hermon? Terutama di Israel, itu sumber air yang menghidupi, yang membuat di sana itu bisa hijau, pertanian, bahkan sampai untuk kebutuhan masyarakat itu dari Danau Galilea. Dan sumber air terbanyak Danau Galilea itu apa? Waktu ada salju di Gunung Hermon, salju itu mencair, dia mengalir ke Danau Galilea, mengairi gunung-gunung Sion yang ada di bawahnya yang kering, yang tandus, sehingga bisa ada kehidupan. Dan wow, Alkitab bilang, kalau engkau hidup rukun bersama, engkau seperti embun Gunung Hermon, yang hidupmu itu bisa mengairi banyak orang, bahkan bisa mengairi bangsamu, keluargamu, kotamu, lingkunganmu, bahkan bisa sampai ke bangsa-bangsa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Bagi saya dulu menjadi berkat buat bangsa-bangsa itu hanya mimpi, hanya slogan. Saya dulu suka tertawa kecil kalau orang bilang, Tuhan kami berdoa buat Ibu Dewi biar pelayanannya sampai ke bangsa-bangsa. Dalam hati saya, bangsa-bangsa. Saya ini dulu cuma di Poso, khotbah di persekutuan kecil yang cuma 6-10 orang. Puji Tuhan kemarin kami baru pulang dari Kinabalu di Malaysia, di Sabah. Konferensi wanita terbesar gereja SIB, itu gereja asli Malaysia. Saya diundang jadi salah satu pembicara. Itu 6.000 jemaat. Dan saya melihat, saudara, sebagian besar dari mereka itu pendengar khotbah saya di YouTube. Itu konferensi 3 hari loh. 6.000 sampai di tenda-tenda di luar loh. Apa yang tidak mungkin? Waktu engkau mau menjadi orang, menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan bilang, wow, saudara, kalau engkau hidup rukun bersama, kesana berkat Tuhan diperintahkan. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan berkatnya ke atasmu, ada nggak yang bisa tahan? Nggak bisa. Bahkan omongan tetangga nggak bisa tahan. Amin. Kita ini kan memang begitu. Waktu miskin diomongi, setelah diberkati juga pasti diomongi. Mulut netizen itu setajam silet. Tapi biarin, asalkan engkau menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Dia bilang, dia perintahkan berkat. Waktu engkau diberkati Tuhan, orang akan melihat. Ada yang sirik, ada yang bangga, ada yang wow. Tapi itu Tuhanmu yang sanggup melakukannya atas hidupmu, amin. Jangan kau tidak percaya, ini muka-muka tidak percaya banyak ini. Cuma tinggal bilang amin aja susah. Ya, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup melipat gandakan. Bahkan dikatakan dia akan memerintahkan berkat kehidupan tercurah atasmu untuk selama-lamanya. Mari kita mau nggak jadi orang yang punya jiwa yang sehat, yang mau bersahati. Ya, jangan banyak berantem, jangan banyak pahit hati, saudara. Karena kita ini nggak tahu sampai kapan kita hidup tuh. Bisa jadi nanti malam kita udah nggak bangun loh. Ternyata saya kemarin baru baca berita, setiap hari ada 10.000 berapa orang yang tidak bangun lagi setiap hari. Kalau kita masih bangun hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah. Kan kita masih bangun. Isi hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hati dipenuhi kepahitan, tiap hari marah, tiap hari kecewa, engkau bermusuhan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabnya kelak. Karena ketika kita mati, nggak ada waktu untuk tobat, saudara, kalau sudah mati. Saya itu ketemu 2 minggu lalu, ketemu dengan orang yang mati 2 kali saya ketemu. Dan mereka cerita, waktu mati itu ternyata nggak bisa apa-apa lagi, cuma lihat, badan saya kok di bawah ya. Itu istri saya lagi nangis. Itu dokter di situ. Saya, ya bahkan mau ganti password HP nggak bisa lagi. Ya, jadi hati-hati, jangan sembunyi-sembunyi apa-apa tuh di HP ya. Kalau kau mati kau nggak bisa lagi loh, mau tutup-tutupi HP-mu. Ya, kau tinggal roh begitu. Aduh HP, aduh istri saya udah pegang tuh HP, aduh nggak bisa. Jadi dari sekarang perbaiki hidupmu, amin. Karena selama Tuhan masih kasih kita napas, saudara,
Ayo, isi hidup ini jadi orang yang bersukacita, yang membawa damai sejahtera. Ya, jangan ribut-ribut dengan suami, dengan istri. Ya, ingat loh, suamimu itu nggak akan selamanya ada di sampingmu, ibu-ibu. Amin. Coba lihat suaminya dulu, lihat. Ya, siapa tahu nanti malam dia mati toh. Ya, bapak-bapak juga, suamimu, istrimu tuh nggak akan selamanya ada. Coba lihat istrimu, bapak. Jangan-jangan nanti malam ini juga udah nggak ada dia. Kita akan rindu satu saat. Jadi hidup ini selama Tuhan masih kasih kesempatan. Saya itu lihat banyak orang mati-mati mendadak loh. Bukan soal matinya, bukan. Mati kalau bertobat, berkenan, keuntungan kata firman Tuhan, amin. Keuntungan, tapi kalau nggak siap, lagi banyak amarah di hati, lagi banyak kepahitan, dendam, lagi banyak dosa, nggak diberesin. Terus mau kemana kita? Sebab Alkitab berkata Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Jadi mari selama Tuhan kasih kita waktu, ayo kita mau hidup bersehati. Supaya kita menang terhadap setiap goncangan yang datang. Amin saudara. Hidup rukunlah dengan keluargamu. Hidup rukunlah dengan suami, dengan istri. Satu saja tolak ukur di rumah kita itu adalah kerajaan Allah atau kerajaan setan. Kalau di rumah itu ada damai sejahtera, tidak ada marah-marah, tidak ada pertikaian, itu berarti rumahmu penuh dengan hadirat Tuhan. Tapi kalau tiap hari itu ribut, berantem, stres bawaannya hidupmu, kau nggak ada dalam kerajaan surga, tapi kau dalam kerajaan setan. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya hidup kita ini bisa bersehati, terutama diperdamaikan dengan Tuhan. Goncangan itu akan semakin berat di akhir zaman, tapi bersama Tuhan, waktu kita bersehati dalam Tuhan, maka Tuhan memampukan kita. Bapak Ibu, ya pelayanan misi itu seringkali terlupakan bagi jemaat Tuhan. Ya padahal kita harus tahu loh, ketika Yesus masih hidup, ya Yesus berulang kali menyatakan pada murid-muridnya, kamu harus pergi memberitakan Injil, ya, dan latih orang dan baptis orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Yesus mati, dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dan pesan yang sama kembali Tuhan sampaikan. Ya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum dia naik ke surga, ya, dia pun berpesan yang sama kepada murid-muridnya. Dia berkata, jangan pergi dulu memberitakan Injil sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tunggu sampai Roh Kudus memenuhi kamu, baru kamu pergi, ya, menjalankan visi dan misi. Apa visi dan misi Tuhan? Bagi kita amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu kalau amanat itu kan sebelum orang mati, sebelum orang pergi, dia meninggalkan satu pesan. Dan saudara, amanat orang yang mau mati, yang mau pergi selama-lamanya itu penting gak? Kalau saudara sebelum bapakmu mati, terus dia tinggalin satu pesan amanat, ya, kira-kira saudara catat gak amanat itu? Iya dong, dan dengan sekuat hati kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi pesan. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia pergi, dia berpesan supaya kita ini melakukan visi dan misinya Tuhan, yaitu pekabaran Injil, memberitakan dan ikut menopang pelayanan misi. Tetapi banyak orang Kristen itu hari-hari ini tidak, saya nggak tahu apa karena memang nggak pernah dikhotbahkan. Saya bersyukur hari ini temanya ini. Ya, karena memang sudah jarang gereja memberikan tema tentang misi. Orang Kristen hanya disibukkan dengan masalah, persoalan, pergumulan, masalah, semua tentang diri, dan diri. Dan kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan. Ya, nah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita ini bisa terlibat di dalam pelayanan misi. Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, kita ingat, Rasul Paulus itu dulu orang yang tidak percaya. Dia membunuh banyak orang Kristen karena dia merasa kalau dia bunuh orang Kristen, dia berbuat bakti kepada agamanya, kepada Allahnya. Dalam perjalanan dia akan membunuh
orang-orang Kristen di Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan di jalan. Dan Tuhan menampakkan diri dan akhirnya matanya buta dan dia disembuhkan. Sejak hari itu, dia mendapat panggilan Tuhan untuk diselamatkan dan melakukan visi dan misinya Tuhan. Rasul Paulus menyerahkan hidupnya, saudara. Dan akhirnya dia mulai melakukan pelayanan misi. Apa itu misi? Misi adalah sebuah kegiatan untuk menjalankan visi. Jadi visi Tuhan itu selamatkan bangsa-bangsa untuk menjadi muridku. Misinya harus pergi. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang mendapat panggilan secara khusus pribadi dari Tuhan. Dan ini tidak semua orang mendapatkannya. Seperti saya dapat panggilan khusus diselamatkan lalu jadi penginjil, ya. Tapi tidak semua orang bisa berkhotbah atau menjadi penginjil. Ketika Rasul Paulus diselamatkan oleh Tuhan, dia mulai melakukan pelayanan misi, ya. Dan tujuannya Rasul Paulus pertama kali, ya, bagi agama-agama non-Yahudi. Dia terpanggil untuk pelayanan misi yang pertama itu di wilayah Siprus dan Asia Kecil, termasuk Antioquia, Pisida, Listra, Derbe, dan dia memberitakan kabar baik tentang Kristus. Dalam pelayanan misi, ya, dia perlu dukungan, saudara, ya. Untuk transportasinya, untuk kemana, dia perlu dukungan dari saudara-saudara. Lalu misi yang kedua, ya, Rasul Paulus itu berjalan bersama Silas dan Timotius. Dia mulai masuk ke daerah-daerah Eropa yang meluas sampai ke Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan juga Korintus. Lalu misi yang ketiga, Rasul Paulus memperkuat gereja-gereja yang sudah ada, ya, dalam pelayanannya di gereja-gereja Efesus dan lain sebagainya. Kalau saudara pernah ke Turki, kita berkunjung, ya, ke jemaat mula-mula, ya, ada di Sardis, ada di mana-mana itu, saudara lihat itu hasil dari pelayanan Rasul Paulus waktu dia dipanggil. Ya, dan Rasul Paulus itu dia dipanggil Tuhan bermisi di kota-kota besar, saudara. Bahkan dia masuk sampai ke Kaisaran. Karena tidak semua orang dipanggil dengan misi yang sama. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipanggil khusus untuk kota besar itu juga mendapat pengurapan khusus. Tidak semua orang bisa. Sebaliknya, tidak semua orang juga bisa ke pedalaman. Ya, itu memang Tuhan sudah memilih orang-orang tertentu untuk bisa pergi ke daerah. Kenapa Rasul Paulus bisa masuk sampai ke Kaisaran dan negara-negara besar di Eropa? Dia punya otak yang pinter. Ya, untuk menghadapi orang-orang pinter di kota, nggak bisa pendeta yang pas-pasan, saudara. Ya, jadi memang Tuhan mengurapi orang-orang khusus. Dia harus ketemu raja-raja, dia harus ketemu kaisar-kaisar untuk menceritakan siapa Kristus. Nah, di dalam pelayanannya tentunya, saudara, Rasul Paulus itu membutuhkan untuk menjalankan visi itu ada dana yang diperlukan. Nah, orang Kristen hari-hari ini jarang dikhotbahkan tentang ayo kita terlibat bersama dalam misi. Ya, bersyukur gereja di tempat ini lewat pengembalaan Pak Konrad, setiap minggu kita dengar, saudara, bahwa gereja di sini melakukan misi amat agung. Ya, selain menginjil juga memperlengkapi dan memperbaiki gereja-gereja di pedalaman yang rusak. Bahkan mungkin ada yang belum ada gereja itu dibangun, ya, sebulan satu gereja, ya Pak. Itu puji Tuhan. Nah, saudara yang ikut menabur, saudara terlibat di dalam pelayanan taburan misi bagi kerajaan Allah. Ya, tapi yang nggak ikut menabur ya terserah aja. Tapi ini penting, ya. Karena kita ini, saudara, kadang cuma sibuk dengan diri kita. Dan kalau kita sibuk dengan kebutuhan kita, maka kita nggak akan pernah berpikir baik kepentingan kerajaan Allah. Padahal misi ini, itu amanat agung Tuhan Yesus loh. Sebelum dia naik ke surga. Nah, kita jangan jadi jemaat yang tidak ngapa-ngapain. Karena saya melihat orang Kristen sekarang itu banyak yang cuma jadi bayi-bayi gendut di gereja. Jujur, ya, tidak pernah melakukan apa-apa. Iya, pergi yo kagak, duit juga kagak, protes iya. Ya, benar, ini yang saya lihat. Ya, apalagi lagu tadi dinyanyikan, lagu itu bagus sih, tapi nanti kita nyanyi ganti refnya ya. Soalnya nyanyi gini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan, pret. Makanya duit enggak usah. Tubuh aja. Ngapain kalau cuma tubuh? Dengar baik-baik, saudara. Bagaimana cara pandangmu terhadap uang? Itu akan menentukan bagaimana Tuhan memberkati hidup. Bilang amin. Kalau sudah dengar khotbah, bilang saja amin. Saya berani berkhotbah menyampaikan tentang uang karena saya juga melakukan.
Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Orang yang menabur bagi pekerjaan Allah tidak akan pernah miskin. Amin, saudara. Ketika YouTube pertama kali setelah pandemi, saya sering cerita ada uang 2 miliar di rekening. Kami terima dari YouTube. Tuhan bilang apa? Bangun sekolah misi. Sekolahkan anak-anak dari pedalaman gratis. Berat nggak bagi kami? Berat. Itu uang besar. Tapi saya mau taat. Makanya saya bisa khotbah karena saya melakukan. Ya, saya melakukan dan saya melihat pembelaan Tuhan itu. Orang Kristen banyak tabu bicara soal duit karena memang orang-orangnya mata duitan. Bilang kanan kiri, jangan mata duitan. Ya. Loh benar saudara, kalau kita mau lihat Tuhan tuh nanti saya akan bacakan ayatnya. Ya, misi itu perlu dana. Mereka selalu memberkati Rasul Paulus dalam pelayanan misi. Dia nggak minta, tapi jemaat tahu diri. Karena mereka menyadari itu sudah kewajiban saudara. Lalu ayat 16 dikatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang mau terbeban, karena misi itu juga perlu biaya. Pembangunan gereja di desa perlu biaya. Untuk menyelenggarakan ibadah perlu biaya. Saya yakin Pak Konda di tempat ini bakal sering nombok ya Pak. Iya, ya. Tapi itulah pelayanan dan Tuhan pasti akan terus memberkati. Tidak akan pernah berkekurangan. Maaf saudara, kalau kita bicara jujur, ya iya, ya. Saudara bisa hitung rata-rata lah ya untuk pengeluaran. Tapi ini saya harus bukakan di mimbar dan saya tidak takut. Orang mau potong khotbah saya, orang mau ngomong saya pendeta mata duitan, emang gue pikirin. Karena saya juga melakukan ini firman. Memang keras, memang berat untuk menyampaikan ini. Tapi enggak apa-apa, biar jemaat dibukakan pikirannya, biar kau tahu. Ya, bahwa uang itu tidak semua kita harus nikmati untuk kita. Ada bagian untuk pelayanan kerajaan Allah di dalamnya. Ya, supaya nanti kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat 17. Tetapi, nah ini perhatikan saudara, luar biasa ini ya. Nih. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan apa? Buahnya. Yang makin orang menabur akan miskin? No, akan memperbesar keuntunganmu. Sebab Alkitab berkata, siapa yang menabur dia akan menuai. Terlebih berkat memberi daripada biasa juga. Nggak usah emosi. Ya, saudara, benar. Ini benar. Rasul Paulus bilang, bukan soal yang kuutamakan, bukan soal uang itu. Tetapi buahnya. Lewat taburanmu, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan itu Tuhan yang hitung. Ya, kau nggak usah bikin perhitungan, biar Tuhan melihat hatimu yang tulus itu. Jemaat di Filipina tulus, saudara. Dan Rasul Paulus bilang, yang terpenting itu buahnya, yang makin memperbesar, kita nggak akan pernah rugi menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, orang yang banyak menabur, tidak akan bertambah miskin, sebaliknya akan semakin diberkati. Nggak usah pakai contoh orang lain. Saya ini loh, saya. Saya nggak pakai contoh pendeta lain, saya. Karena pendeta harus lebih dulu melakukan, baru dia bisa khotbah. Ya, kalau saya pelit, ngapain saya khotbah soal uang? Ya, itu nggak jadi kesaksian. Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami. Waktu kami tidak pernah hitung-hitungan, ya, bayangkan untuk bangun sekolah misi pertama uang 2 miliar, saya harus tabur di situ, tutup mata kasih aja. Puji Tuhan sekolah misi sekarang angkatan ke-5, nanti Juli saya besok akan ke sana, pengutusan mereka akan diutus ke daerah-daerah. Juli mulai angkatan yang ke-6, gratis. Uang dari mana? Dari surga. Tuhan mencukupkan. Ya, itulah saudara, kalau kita ini tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, semakin memperbesar keuntunganmu. Ada cara-cara supranatural yang akan Tuhan kerjakan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Karena saya percaya, kalau dengan kekuatan otak toh, saudara, banyak hal yang kita nggak bisa lakukan hari-hari ini. Tapi ada orang bersaksi, luar biasa loh Bu, saya itu pokoknya bagian saya hanya menabur. Tiba-tiba, saya sering dengar kesaksian orang. Proyek Bu, yang harusnya itu bukan buat saya. Tiba-tiba orangnya tergerak kasih saya. Ini saudara, hal-hal supranatural yang gak pernah kita duga.
yang gak pernah kita tahu. Bu, secara hitungan matematika, Bu, saya ini harusnya gak masuk hitungan, tapi saya gak tahu nama saya keluar untuk diangkat, dipromosikan di perusahaan. Itu perkara-perkara yang cuma bisa Tuhan yang lakukan. Karena dia lihat sikap hatimu. Bagaimana engkau cara pandangmu terhadap uang dan prinsip kerajaan sorga. Lalu saudara dikatakan di sini, Rasul Paulus bilang yang berikutnya, ya, ayat yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu dari bantuanmu. Wow saudara, ya, sekarang Rasul Paulus bilang dia nggak kekurangan. Karena dia menerima semua yang dia perlu daripada jemaat di Filipi itu. Ya, malahan apa? Lebih daripada yang dia butuh. Karena ada jemaat yang menopang pelayanan. Aku apa? Berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Wow, kalau kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, bukankah dia Tuhan yang akan membalaskannya? Di hidup ini semua ada upah, saudara. Di hadapan Tuhan itu semua ada upah. Makanya Alkitab bilang, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Dan Tuhan yang menilai ketulusan hati kita. Rasul Paulus bilang, persembahan jemaat di Filipi menjadi persembahan yang harum. Karena diberikan dengan kesadaran penuh sebagai ucapan syukur mereka sudah diselamatkan. Mereka menabur untuk misi yang sudah Tuhan percayakan pada Rasul Paulus. Nah ayat 19 ini coba. Ini ayat sering dikutip banyak orang Kristen. Padahal ini konteksnya ada di tentang menabur dalam pelayanan misi. Tapi banyak orang angkatin ini padahal dia pelit. Dia pikir ini ayat berlaku buat semua orang. Maaf saudara, ayat ini ada di konteks, di paragraf, di perikop tentang menabur dalam pelayanan misi. Jadi jangan main kutip ayat ya. Kalau kau nggak tahu konteksnya ini apa. Saya juga kaget ternyata ayat ini ada di sini. Tapi banyak orang Kristen ikut-ikutan ini. Padahal dia nggak pernah menabur di misi. Duitnya habis buat beli tas. Duitnya habis buat makan di restoran. Duitnya habis untuk keperluannya. Lalu dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Malaikat bilang, Fred. Ya, hati-hati. Kita harus tahu konteksnya apa. Rasul Paulus ucapkan firman ini yang sesuai dengan firman Kristus. Bagi orang-orang yang setia menabur dalam pelayanan misi. Dia bilang, aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, segala keperluanmu menurut kekayaan dan Tuhan kita kaya enggak? Kaya, dia yang punya semuanya. Bahkan napas kita ini dia yang punya. Jadi kalau kau seorang yang bekerja dengan gaji keuntungan miliaran, ingat napasmu itu punya Tuhan. Ditutup aja satu hidung, ya, bengek langsung. Iya enggak saudara? Jadi jangan sombong, ya. Tuhan tutup aja satu hidung nggak bisa napas, setengah mati nggak kita? Setengah mati, setengah mati. Walaupun engkau penghasilanmu miliaran, ingat. Bahkan napas ini adalah anugerah Tuhan. Makanya jangan habiskan semua uang kekayaanmu itu untuk hal-hal yang gak penting. Saya selalu ingetin, orang-orang yang pelit saya sudah lihat. Mereka ini pelit dalam hal menabur. Benar ketemu Bu, saya ini pergi berobat di Singapura, habis 1 M. Itu. Orang-orang pelit itu duitnya habis untuk berobat. Habis 1 M buat operasi. Habis 500 juta. Habis itu tuh bangga kalau cerita. Saya kemarin berobat di Penang Bu. Habis 500 juta. Dan rata-rata begitu. Saya bilang sama suami, lihat ya. Orang-orang itu. Itu orang-orang pelit saudara. Makanya duit itu habis untuk berobat. Habis untuk belalang-belalang pelahap yang datang dalam hidup mereka. Ya, nanti mobilnya rusak, nanti mobilnya ditabrak orang, dia harus bayar ini kerusakan berapa puluh juta. Ada. Sebaliknya orang yang disertai Tuhan cukupi terus. Saya ini loh operasi itu loh kemarin batu ginjal. Karena pakai AI itu,
Saya udah ceritakan, saya mau berangkat ke Israel seminggu lagi dokter. Berarti cuma 3 hari waktu saya pemulihan. Kalau saya operasi, dokter bilang, ibu enggak boleh berangkat dalam keadaan begini. Ibu sudah demam, itu batu sudah menyumbat di saluran kencing. Ibu berangkat, kalau ibu kambuh di sana, ibu demam di sana, lebih gila lagi masuk rumah sakit di sana. Lebih baik operasi. Tapi saya harus bawa grup, bagaimana? Ya harus pakai AI itu aja, Bu. Biayanya ya AI. Karena nggak ada luka. Langsung pulih, tidak ada darah, langsung berangkat. Kalau nggak pakai AI, harus dibelah dari belakang. Bayangkan pemulihannya berapa lama? Ya sudah, mau diapa? Puji Tuhan lah, duitnya ada. Ya, bayar. Saya tuh nyesel ngomong sama suami. Ih, aku nggak rela loh uangku ini buat bayar gini ratusan juta. Ih, kalau buat pembangunan gereja di desa ini udah jadi berapa pastori. Suami saya bilang, bersyukur aja duitnya ada, bisa bayar. Ya wes, puji Tuhan. Tapi saya tetap nggak rela. Setelah saya keluar rumah sakit, berapa hari ada orang WA, ya ampun ibu masuk rumah sakit toh. Iya. Ibu kok nggak kabarin saya? Ya ngapain kalau saya kabarin nanti saya kirim notanya juga, Bu. Iya toh? Kan banyak toh orang begitu sakit kirim nota toh. Nggak usah. Kau cari muka sama Tuhan aja, nggak usah sama manusia, walaupun orang kaya. Ya sudah Bu, saya sudah di rumah kok. Ya iya, saya nggak kabar-kabari. Puji Tuhan, udah sembuh gini-gini. Boleh tahu nggak Bu, kemarin habis berapa? Nggak usah Bu, sudah selesai. Habis berapa? Tuhan tuh kalau berkenan atas hidup orang, dia nggak rela loh saudara. Ya dia ganti. Saya cuma karena ditanya dipaksa saya ngomong. Tiba-tiba dikirim bukti transfer. Nih Bu, berkat Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa mempercayakan engkau mengelola berkat. Ya, orang yang nggak bisa setia mengelola berkat, duitnya habis tuh. Ya, nanti apalah. Hati-hati saudara. Saya hanya mengingatkan, ya. Dan saya tidak takut mengingatkan karena saya juga melakukan firman ini. Dan saya sudah melihat bagaimana Allahku memenuhi segala. Ini doa Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Bukan buat semua orang Kristen yang tidak menabur dalam pelayanan misi. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang mau menabur bagi pelayanan misi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu dikatakan di sana, baca bersama ayat yang terakhir, ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salah satu cara kita memuliakan Tuhan dengan kita menabur di pelayanan misi saudara. Karena untuk melakukan visi dan misi Tuhan Yesus memang diperlukan dana. Jangan bilang, Bu saya daya aja ya, itu lagu tadi. Hanya ini Tuhan yang aku bisa beri. Karena tidak ada kekayaan yang berarti. Atau cuma doa toh saudara. Kalau engkau hari ini dipercayakan, belajar menabur. Sebab orang-orang yang menabur yang akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kelimpahan. Kalau saya mau basa-basi, bisa 1 menit saya doakan ibu. Tapi basa-basi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati ibu ini. Semua masalah persoalannya Tuhan menjadi jawaban. Dalam nama Yesus, amin. Tapi apakah doa seperti itu didengar Tuhan? Saya bilang sama ibu itu, jadilah Kristen yang benar. Doa yang didengar Tuhan tuh doa yang lahir dari hati yang hancur. Kalau ini mah kita cuma pencitraan saya, Bu. Hati saya tidak hancur berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu masuk kamar, ibu duduk di tempat tidur ibu datang sama Tuhan, ibu berdoa. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Berhenti saudara. Ya, kadang saya ketemu orang di bandara, udah lari-lari mau cepet-cepet, Bu doain Bu, ngapain? Ya, saya bilang saya nggak mau berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu doa sendiri di kamar. Kalau mau foto, ayo 1 detik. Foto aja, enggak usah doa. Jangan jadi Kristen yang tidak mengerti kebenaran saudara. Yesus adalah imam agung kita. Dan ayat ini berkata dia bukan hanya imam agung yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apapun pergumulan yang kau alami hari ini, Tuhan tahu dan dia rasa. Makanya saya bilang kalau kita ini cuma dihina orang, cuma difitnah, enggak usah terlalu alay lebay. Amin.
Kalau engkau cuma difitnah, direndahkan, dibully sama orang, nggak usah kau pikir dan kau merasa masalahmu itu sudah paling besar. Hello, please deh. Bertobat. Kalau engkau cuma difitnah sama mertuamu, lalu engkau merasa sakit hati, tersakiti, ya, anak-anak muda zaman sekarang, kalau kau cuma difitnah sama teman kerjamu, jangan kau merasa masalahmu paling besar. Saya nih ketika menghadapi pencobaan, saya malu mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa masalahku besar? Kata malaikat, pret. Hello, masalahmu itu enggak ada apa-apanya. Yesus, dia itu bukan cuma difitnah, dia dihukum, dia dipukul, dia dicambuk. Kalau dicambuk begini saudara, cambukannya itu ada mata durinya, dagingnya tercabik. Bukan cuma itu, dia mukanya diludahi. Antara kita di sini adakah kita yang pernah mukanya diludahi? Saudara, ada yang diludahi di sini? Belum ada kan? Makanya kalau engkau cuma difitnah, cuma diomongin sama mertuamu, cuma diomongin sama iparmu, nggak usah tersinggung. Orang Kristen itu masalahnya cuma di sini-sini tok, makanya imannya nggak maju-maju. Cuma tersinggung sama mertua, tersinggung sama ipar, ipar adalah maut, mertua adalah maut, semua maut kau bilang. Itu artinya kau syaitan. Bertobat. Yesus itu mengalami penderitaan. Makanya saya bilang, saya malu saudara. Sekalipun saya sudah diusir dari rumah, nggak ada makanan apa-apa, saya malu untuk berkata, Tuhan, kenapa masalahku berat, pret. Yesus menjadi manusia, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia difitnah, dianiaya, dipenjara, diperlakukan tidak enak. Dia nggak protes, dia nggak berbuat dosa. Lalu siapa kita? Sehingga kita protes ketika orang menyakiti kita, ketika orang berbuat yang tidak enak sama kita, ngapain kita protes? Tuhan pernah merasakan. Dan ayat ini berkata begini, ayat 16, sebab itu, ini yang harus kita lakukan, saudara. Ketika engkau mengalami penderitaan yang berat, ketika engkau mengalami pergumulan yang berat, ketika engkau bergumul dengan dosa yang rasanya begitu berat dan engkau tidak mampu mengatasinya, ayat ini bilang, ayat 16, sebab itu marilah kita apa? Menghampiri, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia itu sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami kasih karunia itu. Kenapa? Engkau tidak punya cukup keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Waktu engkau ingin keluar dari dosa, saudara. Saya nggak tahu hari ini di antara kita, saudara. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku tidak mampu mengampuni. Hari-hari ini persoalan dalam kehidupan kita ini, aduh, cuma gara-gara masalah kepahitan banyak loh orang cerai. Banyak orang cerai. Karena itu saya bilang kita perlu kasih karunia untuk menjalani hidup. Supaya engkau mampu mengampuni suamimu, sekalipun dia itu kasar, dia itu jahat. Minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Amin, saudara. Kenapa kita perlu kasih karunia? Supaya kita diberi kemampuan untuk menjalani setiap proses hidup kita, dan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan, sampai kita ketemu waktu Tuhan untuk mengalami pertolongan kita pada waktunya. Kita butuh kasih karunia. Banyak orang datang sama saya, Bu, saya ini dengar khotbah ibu saya ini homo, Bu. Saya tidak bisa keluar dari dosa ini. Bisa. Asal kau mau dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan gak pernah ciptakan homo. Jangan kau bilang, memang saya diciptakan sudah begini, tulang lunak, Bu. Tidak ada tulang lunak, saudara. Tuhan diciptakan baik, gak ada boti-boti, tidak ada. Ini saya dengar ada gereja yang sudah mulai di Indonesia loh. Ada gereja yang mau memberkati orang yang sesama jenis. Saya bingung loh kalau ada manusia begini. Maaf, saya tidak pernah lihat ada kucing jantan itu naksir kucing jantan. Saudara pernah lihat kucing jantan, lihat kucing jantan terus meong.
Kucing, anjing itu tahu dia jantan nikahnya sama betina. Kenapa ada manusia yang tidak tahu? Laki mau nikah sama cowok. Ini kan bingung, saudara. Jangan bilang tidak mungkin. Waktu kau mau datang dengan penuh keberanian, tidak usah kau dengarkan omongan orang. Urusanmu dengan Tuhan, datang hampiri kasih karunia itu. Dan bilang, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat sampai engkau mendapatkan rahmat Tuhan. Waktu kau dapat rahmat dari Tuhan, apa yang mustahil, saudara? Gak ada. Mungkin engkau berkata, aku sedang ada dalam persoalan rumah tangga, Bu, suamiku gak bertobat. Hampiri tahta kasih karunia. Mungkin saya pernah ketemu dengan seorang wanita, dia bilang, Bu, saya ini peliharaan. Ani-ani no simpanan, bertobat kau. Podoa itu. Peliharaan saya ini, Bu. Saya bilang yang saya tahu dipelihara itu kucing atau anjing. Karena itu yang ada makanannya, dog food sama cat food lah. Kalau perempuan makanannya apa? Tapi dia bilang gini, tapi Bu, ya saya tahu, saya dengerin khotbah Ibu, saya rasanya ketampar-tampar dengar khotbah Ibu. Saya bilang kalau tidak tertampar saya tendang kau. Kebangetan ya. Saya ini mau, Bu, bertobat, tapi begini, Bu, saya itu terpaksa jadi begini. Karena saya setiap bulan itu dikasih duit sama Om Bambang, Om Agus, Om Tony, Om Joko, ya. Maaf kalau ada kesamaan nama, karena ini hanya rekayasa. Ibu tahu kalau saya dapat uang dari Om, saya ini menopang ekonomi keluarga saya. Saya bangun rumah mama saya di kampung, saya kuliahin kakak saya. Itu semua uang dari Om. Saya bilang, jangan kau pakai alasan kemanusiaan apapun untuk engkau menghalalkan dosa. Itu artinya engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati hidupmu kalau kau mau hidup benar. Nggak ada alasan untuk kompromi dengan dosa. Tuhan, aku tidak mampu. Hampiri tahta kasih karunia itu. Sampai engkau mendapat rahmat Tuhan. Rahmat itu akan memampukan kita menjalani proses hidup sampai waktu pertolonganmu itu datang dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia. Saya pernah, saudara, saya kepahitan sama seseorang. Tuhan bilang ampuni dia. Saya bilang tidak bisa, Tuhan. Ampuni, tidak bisa. Orang ini jahat. Dia fitnah suami saya curi keyboard di gereja. Dia fitnah kami sampai akhirnya pelayanan saya semua di cancel. Dia telepon gereja-gereja, dia jeleki nama saya dan suami. Pelayanan kami semua di cancel. Sampai kami nggak bisa bayar rumah, dikejar debt collector karena perbuatan satu orang ini. Tuhan bilang ampuni, aku bilang nggak bisa. Kalau kau suruh aku ampuni orang lain, orang yang tidak mengenal kebenaran, itu lebih mudah Tuhan daripada orang ini yang mengaku mengenal kebenaran, tapi dia dengan sengaja melakukan hal yang tidak kami perbuat dan itu disebarkan. Saya tidak bisa, Tuhan, mengampuni. Tapi Tuhan bilang, kamu lepaskan pengampunan. Karena kalau kamu lepaskan pengampunan, ada berkat yang menanti kamu. Aku tidak bisa berkati kamu kalau kamu tidak taat pada firman. Apa yang saya lakukan? Saya hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan saya cuma menangis, saya bilang, Tuhan, berat bagi saya untuk mengampuni orang ini. Tapi karena firman-Mu berkata aku harus memberkati dan mendoakan. Aku butuh kasih karunia-Mu, Tuhan. Aku butuh rahmat-Mu untuk memampukanku mengampuni dia. Lalu di dalam kasih karunia Tuhan, ketika saya menemukan kasih karunia Tuhan itu, lalu rahmat Tuhan turun atas saya. Lalu saya mulai bercucuran air mata, lalu menangis dan mengucapkan nama orang itu. Tuhan, aku memberkati dia. Aku mau melakukan firman-Mu, Tuhan. Saat itu, saudara, hati saya plong. Dari situ saya mulai melihat Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Berkat Tuhan mulai mengalir dalam keluarga kami. Ketika kami mau taat, kita mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan.
Saat ini engkau mungkin takut menghadapi hidup ke depan yang seperti apa. Waktu kau takut, hampiri tahta kasih karunia itu, bilang, aku takut Tuhan, aku butuh engkau. Anak-anak muda, hampiri tahta kasih karunia itu dan bilang, Tuhan, aku mau belajar hidup dalam kekudusan. Tinggalkan dosa apapun yang mengikat hidupmu hari ini. Minta Tuhan beri kekuatan. Saya doakan ada satu orang wanita, dia kena kanker, saudara. Dia ini pendoa syafaat. Dia tidak menikah, hidupnya itu tidak ada neko-nekonya. Dia orang yang polos, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kena kanker. Dia bertanya juga sama saya, Bu, kenapa ya saya kena kanker? Saya ini dosa apa? Karena kalau seorang ani-ani atau pelakor kena kanker, ya mungkin kita ini agak-agak lega ya. Itu kan kita manusia ya, benar nggak saudara? Karena gini, syukurlah biar dia tobat gitu ya. Tapi ini pendoa. Saya juga nggak bisa kasih jawaban, saya cuma bilang, Bu, yang saya tahu, kita ini baru bisa dikatakan menang kalau kita berjuang sampai di garis akhir, jangan mundur. Karena dunia ini memang tempatnya penyakit, tempatnya masalah, tempatnya pergumulan. Kita nggak bisa bilang ketika kita hidup benar terus nggak ada masalah, nggak bisa. Saudara, makanya saya selalu berkata begini, seringkali kita itu menganggap kematian itu sebagai kutukan. Kita lupa bahwa kadang kematian itu juga anugerah loh. Karena banyak orang di luar sana yang sekarang ini lagi minta mati, tapi nggak mati. Ketika dia sudah kesakitan dengan sakit kansernya, kadang dia telepon saya, Bu Debbie doain Bu, saya sekarang lagi kesakitan, saya sudah ditambahi morfin Bu, sampai sudah 3 kali lipat, tetap rasa sakit banget Bu, doain biar saya mati Bu. Dia udah minta mati, tapi Tuhan belum kasih dia mati. Makanya jangan kau pikir bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan. Bagi sebagian orang hari ini, kematian itu anugerah, mereka sedang meminta kematian itu. Makanya kita berdoa juga supaya kita kalau mati, mati aja gitu, nggak usah setengah mati toh. Lebih enak mati daripada setengah mati. Banyak orang nggak kuat menghadapi setengah mati ini. Lalu saya cuma bilang, Ibu, satu hal Bu, ketika Ibu sakit, biarlah mata kita tertuju pada Kristus yang dengan rela menanggung segala penderitaan Bu. Dia pernah merasakan sakit dalam dagingnya. Saya bilang, waktu Ibu sakit, lihat penderitaan Kristus. Dan dia mulai belajar mempraktekkan itu. Waktu dia kesakitan, dia masuk di dalam kamar, dia tutup pintu dan dia bilang, Tuhan, biar aku ikut merasakan penderitaanmu ketika engkau disiksa. Dia mulai nangis dan dia minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan dia menjalani semua proses yang dia sedang alami. Dan dia bilang sama saya, puji Tuhan Bu, waktu saya mulai belajar bersyukur dalam kesakitan saya melihat ada kelegaan yang Tuhan berikan. Bahkan sampai dia menutup mata terakhir ketika dia dipanggil Tuhan, dia mengakhiri pertandingan imannya dengan benar di mata Tuhan. Dan itu membutuhkan kasih karunia. Dan setelah kita mendapat kasih karunia Tuhan, saudara, kita diberi kekuatan. Bagaimana kita membalas kasih karunia Tuhan itu? Buka bersama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada sekarang. Dan apa? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Rasul Paulus berkata, aku tidak mau kasih karunia yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Justru sebaliknya, karena aku telah menerima kasih karunia itu, dia bilang, aku ini bekerja lebih giat daripada mereka semua. Saudara, saya mau tanya, kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita cukup berbangga dengan hidup kita di hadapan Tuhan? Mari kita bertanya hari ini, Tuhan, apa yang bisa aku persembahkan bagimu? Aku ini sudah menerima kasih karunia keselamatan itu. Apakah engkau hanya hidup bagi dirimu sendiri dan engkau nggak pernah peduli bagaimana engkau membalas kasih karunia itu?
Saya percaya dalam hidupmu itu saudara, ada sesuatu yang Tuhan taruh yang bisa engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saya bertobat dulu, saya datang ke gereja. Waktu saya bertobat, saya mulai membaca firman Tuhan. Saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, saya menemukan kebenaran. Dan Yesus berkata, ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya mulai dilepaskan dari dosa demi dosa. Satu persatu dosa Tuhan bersihkan. Kebenaran masuk, dosa dibuang. Saya bilang, Tuhan, saya mau membalas kasih karunia Tuhan. Saya datang ke gereja, saudara. Saya bilang di gereja, saya mau melayani Tuhan. Mereka tanya, mau melayani apa? Saya mau menjadi pendoa. Pelayanan pertama saya dulu adalah sebagai pendoa syafaat. Kalau ibadah berlangsung 2 jam, saya berdoa di belakang mimbar 2 jam. Mendukung ibadah, mendukung pengkhotbah 2 jam, tidak berhenti doa. Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah bermimpi jadi pendeta. Saya nggak pernah kepikir jadi hamba Tuhan. Bahkan tidak ada dalam benak saya dibilang jadi pendeta terkenal, tuh nggak pernah saya pikir. Tapi kalau saya bisa ada hari ini sebagaimana saya ada, kata Rasul Paulus, kata saya, Debbie Basir, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak usah engkau merekayasa dirimu, saya harus jadi pengusaha sukses, saya harus jadi begini. Apa yang perlu engkau lakukan sekarang? Bilang sama Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk membalas engkau Tuhan? Balas cinta kasih Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bilang, malah aku semakin giat, lebih giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hidup bagi dirimu sendiri, saudara. Supaya ketika kita mati satu saat nanti, ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Bahwa aku telah mengambil bagian di dalam kasih karunia itu selama aku ada di dalam dunia. Dan apa itu? Tanya sama Tuhan hari ini. Apa yang bisa aku perbuat bagimu Tuhan? Nggak usah datang besok ke sini, Pak Sim, saya mau pelayanan jadi apa? Pengkhotbah. Ya, saya pernah, saudara, ada bapak-bapak yang hospitality saya di satu gereja. Di ruang pembicara dia bilang gini, Bu, saya ini sudah MTH loh. MT. Master Teologia. Terus Pak, tapi saya heran, Pak Gembala itu nggak pernah kasih saya jadwal khotbah. Dalam hati saya juga lihat orang kayak gini, nggak mungkin saya kasih kau jadwal khotbah. Terus saya bilang gini, Pak, sabar. Pokoknya kejar perkenanan Tuhan, Pak. Jangan kejar titel. Kejar perkenanan Tuhan. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan, nanti Tuhan kasih kepercayaan. Karena pengkhotbah itu juga kepercayaan dari Tuhan. Terus dia bilang gini, ya tapi kalau saya nggak dijadwalkan, bagaimana saya bisa punya jam terbang? Saya bilang, kayaknya Bapak salah ambil jurusan. Bapak harusnya masuk sekolah pilot supaya Bapak terbang terus, tidak turun-turun. Nggak usah engkau menempatkan dirimu harus begini, harus begitu. Itu urusannya Tuhan. Lakukan bagian kita dalam kesederhanaan, ambil bagian dalam kasih karunia itu. Nggak ada orang nggak bisa berdoa. Engkau bisa jadi pendoa, engkau bisa jadi penyalur berkat, engkau bisa menjadi orang yang menopang pelayanan, apapun yang kau punya hari ini. Ayo balas cinta kasih Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Biar kita mau berkata, Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, apakah akhir tahun ini, apakah 2025 ini menjadi tahun terakhir kami ada di dunia. Sungguh kita nggak ada yang tahu loh saudara. Tidak ada satupun dari kita yang tahu hidup ini. Tapi bagian kita adalah hampiri tata kasih karunia itu. Karena bahkan kita ada hari ini, kita hidup hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Kita bilang cuma 70 tahun. Kalau sampai, banyak yang tidak sampai. Biarlah kita mau berkata, Tuhan ini hidup kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu, bahkan hari ini kami hidup, kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tutup matamu di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan.
Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan.
Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Kau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami.
kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan, karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Kau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini, tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara, naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, Bapak, Ibu, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini minta kasih Tuhan untuk penuhi rumah tangga kita.